Halo, kembali lagi dengan saya Rizky Senjofika Ramadan dari Grand Pangandaran. Nah, kali ini saya berada di salah satu hotel yang termewah di Pangandaran, yaitu namanya The Arnawa Hotel. Nah, dilihat dari perkembangan, dari tahun ke tahun, Pangandaran sangatlah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bisa dikatakan, Pangandaran saat ini bukanlah Pangandaran yang dulu. Berbagai pembangunan dari beberapa sektor dan fasilitas umum semakin diperbaiki. Inilah daya tarik Pangandaran saat ini. Bagaimana sih proses perkembangan bisnis di Pangandaran untuk saat ini? Menurut Bapak Sudarmono, mari kita simak video berikut ini. Luar biasa nih, kita siang ini di hotel satu-satunya di Magelang, Bintang 5 yang dimiliki oleh Pak Sudarmono. Dan saya juga pernah Pak nginep di Arnawa, luar biasa juga. Rasa Bali, di Magelang pun juga asri sekali. Ada sungai, kemudian pepohonan rindang gitu ya, asik banget lah. Oke, kita lanjutkan Pak ke poin berikutnya. Kita nyambung Pak yang tadi, bahwa Pangandaran ini saat ini sudah sangat berubah. Banyak sekali hal yang dibangun. Kalau bahasa millennials, pemerintahan yang sekarang untuk bagian pembangunan itu ngegas, Pak. Dan pasti juga dirasakan oleh Bapak sebagai pelaku bisnis perhotelan di Pangandaran ya, Pak. Boleh di-sharing nggak, Pak? Pembangunan yang dari hotel awal, mungkin masih bintang 2 ya, sekarang sudah direhab menjadi hotel bintang 3, rasa bintang 4. Bisa di-sharingkan nggak, Pak? Perjalanannya ini, Pak. Ya. Jadi kalau untuk hotel Puri Asri memang kita di sini bintang 5, tapi hotel yang ada di Pangandaran itu nama-lamanya adalah masih Puri Indah Beach. Waktu itu namanya Puri Indah Beach. Itu ya kelasnya masih tidak berbintang ya. Boleh dikatakan hanya losmen karena kamarnya cuma 20 biji. Kemudian setelah kita rubah menjadi The Arnawa Hotel, itu kamarnya 70, level tingkat bintangnya sudah kita mengarah ke bintang 3, tetapi penampilan rasa itu sudah menuju ke bintang 4. Tapi kita masih mengambil standarnya di bintang 3 saja. Sejak tahun 14 setelah saya robohkan, kemudian saya bangun kembali dalam waktu 1 tahun, maka seluruh penjualan kamar itu berubah harganya. Dulunya adalah kelas losmen diantaranya sekitar 200.000 itu kurang, 175, 150. Sekarang setelah operasional bintang 3 dan namanya The Arnawa Hotel, itu sudah harganya kita jual 600.000. Kalau saya cek di Traveloka, Pak, itu harganya 700 sampai 1,2, Pak. Ya, jadi itu kan ada bintang 3 lumayan mahal. Ya. Tapi ya itu sold out terus Pak akhir minggu. Betul juga seperti itu, Pak. Jadi 600 itu adalah untuk 2 orang saja, tapi kalau satu kamar dihuni untuk 4 orang itu sekitar 800-an lebih. Oke. Nah, sejak hotel itu berubah, pangsa pasarnya yang masuk juga berubah. Bahkan dulu tamu-tamu yang pangsa pasarnya cuma masuk yang 175.000, begitu melihat hotelnya sudah berubah, dia juga nggak menawar, kasih tarif 600, yang 4 orang 800, dia tidak menawar. Ini salah satu membuat kita bangga, ternyata segmen pasarnya sudah mulai terangkat dan berubah. Dengan Pangandaran itu sudah menjadi sebagai satu kabupaten yang sendiri dan menjadi kota Pangandaran, sekarang Pangandaran itu tingkat hunian, tamu yang datang kunjungannya, liburan, rekreasi, makan, apa saja yang masuk ke situ, levelnya sudah menuju menengah ke atas. Kalau mobil dulu yang masuk kan hanya kecil-kecil, misalkan hanya sekelasnya Avanza, L300, hanya Kijang. Yeah. Kalau sekarang sudah masuknya ya Mersima masuk, BMW masuk, VW masuk, IMBI masuk. Kemudian katakan kelas-kelas reuni itu juga kelas yang menengah ke atas juga semuanya sudah masuk. Tadinya juga hanya Sabtu dan Minggu, tapi sekarang ternyata Senin sampai Jumat pun juga tetap terada isi. Okay. Mereka yang ngambil liburan di Senin sampai Jumat, mereka yang mengambil kegiatan gathering, apakah itu meeting, apakah kegiatan untuk kepentingan perusahaan, itu juga mereka semuanya merubah tatanan level tempat
Pangandaran. Inilah satu kebanggaan buat kita. Jadi kalau boleh dikatakan grade-nya itu terus naik. Dengan grade-nya naik, tingkah lakunya tamu juga naik. Maka kalau kita cepat merubah tatanan hotelnya, itu justru malah kita nanti yang menjadi pemenang. Oke, baik. Kalau boleh saya simpulkan nih, Pak. Segmen market saat ini, pangsa Pangandaran juga berubah ya Pak. Yang dulunya juga orang-orang menengah ke bawah, sekarang Alphard, kemudian BMW, Mercy juga mereka orang-orang ini yang berkelas sudah berlibur juga ke Pangandaran. Otomatis juga perputaran uangnya juga bertambah ya Pak di Pangandaran. Seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, satu lagi Pak yang mungkin bisa di-sharing ke pelaku bisnis perhotelan. Dari perubahan hotel, pembangunan hotel itu Pak, sebelum The Arnawa itu BEP berapa lama Pak? Ya, jadi hotel itu saya bangun tahun 14, akhir baru selesai. Sampai sekarang ada 2020, hampir 6 tahun. Boleh dikatakan terakhir tahun kemarin, tahun yang 2020 Desember itu, kita sudah termasuk sudah BEP. Jadi hanya 6 tahun seluruh pembangunan, seluruh isi, seluruh biaya pengeluaran yang ada di The Arnawa sudah tertutup dan terselesaikan pada akhir tahun kemarin. Wow, 6 tahun Pak? Pak? 6 tahun. Luar ini biasa. merupakan satu hal yang menarik untuk daerah Pangandaran. Untuk di daerah yang lain saya masih belum bisa. Jadi masih menunggu harus 10 tahun, harus 11 tahun. Iya, karena yang saya paham juga kalau bisnis hotel Pak, kurang lebih 10 tahun Pak untuk BEP. Dan Pangandaran sendiri, Hotel The Arnawa dalam 6 tahun ya Pak ya? Ya. Wah ini luar biasa menarik. Ya, jadi Oke. Ya contohnya sekarang ini adalah weekend yang panjang. Weekend yang panjang itu adalah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu 4 hari. 4 hari, kamar yang kita sudah cek di tempatnya di Arnawa, 100%, yang minggunya 60%. Ini sebagai salah satu contoh. Itu adalah areal yang ada di Pangandaran. Jadi kalau kami kadang-kadang itu kan ketemu dengan teman-teman yang PHRI yang lainnya. Sering kita nyupport, Pak, ayo rame-rame. You punya hotel juga dirubah. Jadi bentuk kamarnya, ukurannya, kamar mandinya, tampillah seperti ala hotel yang berbintang 3. Dengan demikian kita mencari pangsa pasarnya tidak perang dengan teman-temannya yang lain. Jadi di tempat kita tuh nggak akan perang antara yang gede dengan gede atau yang kecil dengan gede itu enggak. Jadi yang gede cari saja dari pangsa pasarnya gede. Dari tamu tuh yang pandai memilih. Saya memilih ini dengan harga sekian. Saya memilih ini dengan harga sekian. Jadi kita tidak bersaing. Tapi kalau seperti di Jogja, waduh, perang semuanya. Ya sudah hancur-hancuran. Itu nanti kan jadi lama-lama nggak balik-balik duitnya. Inilah yang menarik untuk Pangandaran. Ya, jadi hal ini juga yang boleh diketahui oleh para pelaku bisnis perhotelan di luar sana ya Pak ya, informasi mungkin investor yang ingin membuka hotel baru di Pangandaran. Ini menjadi hal yang sangat menarik karena Pangandaran memiliki potensi yang cukup oke. Selain dari segmen market yang berubah, saya mendapatkan data juga kunjungan wisatawan setiap tahun meningkat ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Dan mungkin kita akan ke poin selanjutnya Pak. Ya.